Rizky asalnya dari mana sih ya Mas Rizky ya? Saya ini Bu, Jawa Batak. Enggak, sekarang maksudnya tinggalnya di Jogja. Tapi asal Batak. Jawa Iya. Batak. Jawa Medan. Jawa Medan. Kalau Nurul Eka? Oh, orang Medan koleng. Pak Nurul. Iya. Bukan kaleng-kaleng. Pak Nurul. Pak Nurul. Pak Nurul, can you hear me? Aku inget banget waktu follow up Regar di Instagram. Dia masih mundur maju mau masuk arsitektur Unisa. Kalau Nurul asli dari mana ya? Sleman, Jogja, Bu. Jogja Tulen. Jogja, ya. Dia tuh. Jadi teman-teman mahasiswa dan Pak Ardi dan Bung Hab, ini pahit-pahitnya kalau tidak ada siswa yang masuk, maka kita merecord ini untuk materi di YouTube channel dan IG Live gitu. Nanti yang IG Live bisa di-save di IG, yang YouTube bisa di-save di YouTube, terus nanti kita bisa share. Ya, nggak apa-apa. Kita pergeseran pemikirannya adalah lewat YouTube sama IG. Ya toh, coba nanti dilihat. IG Live udah gitu. Angel ya? Ini harus background-nya juga tak edit dulu. Kalau yang arsir kemarin berapa menit ya Pak baru masuk ya yang siswa-siswa? Cepet ya? Cepet kemarin. Yang sama Bu Riri itu ya. Mahasiswa juga ikut banyak yang ikut. Karena siang kali ya. Mungkin. Soalnya ini kita juga telat kita malah nggak share ke mahasiswa kita Saya mau kontak BEM ya malah kelalen. Nanti next deh BEM kita libatkan, tak libatkan BEM fakultas. Kemungkinan jam segini sedang pada sepedaan deh Bu. Oh iya betul ya, betul. Aku pun harusnya biasanya. Oh saya pun seharusnya sepedaan ini. Yang punya mau pakai user apa Gil? Yang arsitektur? Yang wifi. Kalau dimundurin jam berapa ya? Ini ada Pak Arif juga. 9. Jam 1. Jam 1? Ini saya kira. Bu, kemarin ada yang tanya Bu untuk yang workshop. Yang hari Sabtu itu yang sama Bu Riri dengan Pak Badar. Pak Badar itu ada sertifikatnya nggak ya? Bayar 30.000. Sertifikat 30.000. Kecuali internal, kalau internal semua gratis. Ini dari Atma. Gimana? Mahasiswa juga dapat? Dapat. 30K itu untuk kita membuka pintu langit. 30K-nya itu nanti. Punya mau pakai username apa, Gil? Narasumber ya? Iya. Sama narasumber. Ya. Kok bisa terang banget ya Bu ya? Punya saya kok gelap banget ya? Jadi kalau pakai baju hitam itu menyerap cahaya, Pak? Enggak. Bu jangan bikin gitu. Saya tuh udah pakai gini loh Bu di depan saya biar terang. Beriring ya. Beriring like itu. Oh, udah ada yang mau join Bu Hab. T3. Admire. Karena kita mulai. Ntar lagi. Ya. Jadi, apa aja dulu. Selamat datang, yang baru datang. Assalamualaikum. Boleh loh ngajak teman-temannya. Oh, aku tahu T3 ini siapa yang ketemu di IG ya. Tio, siapa yang kemarin ya? Sudah jadi maba Unisa kok, maba arsitektur Unisa. Wah. NIM-nya NIM awal-awal. Selamat datang, Mas atau Mbak ya?
Mas kayaknya ya. Oh, Mas. Boleh deh, Mas, teman-temannya. Kalau misal ada yang pas nggak sibuk nih. Oh, dia hilang, dia takut. Loh, hilang toh? Langsung left. Ntar lagi coba paling dia join. 5 menit lagi ya. Kita nunggu Agus sebentar. Ini nanti bikin ini nyusul nggak? Yang penting kan betul. Aku padamu lagi. Ingatnya itu. RH. Ardian sana tuh pakai I deh kayaknya. Iya nggak sih? Iya. Iya benar. Nah. Ngopi dia. Ini masih pagi soalnya. Americano. Enggak. Kopi hitam aja. Ya Americano kan kopi hitam. Iya sih. Oh, sudah join lagi satu. Ini Fahiro. juga temannya Regar ya. Kalau nggak salah Regar mungkin bisa bantu saya menyapa. Oh, yang nyapa mahasiswa aja deh. Iya, Regar disapa Regar temannya. Salwa ya kalau tidak salah namanya ya Regar ya. Mas Iya, Regar. iya. Disapa dong temennya. Ayo, teman. Apa teman? Teman. Oke. Halo Mbak Salwa, apa kabar? Selamat bergabung. Salwa nimnya saya ingat. Nomor 4. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Korean arsitektur ya. Kayaknya bagus ya belajar bahasa Korea. Nah, Kalau monggo Bapak akreditasi Ibu mungkin bisa bikin percakapan sehari-hari aja dalam bahasa yang sekarang lagi populer tuh di anak-anak. Nah, sehari-hari Cinca ya? praktek, pakai bahasa Korea atau bahasa apa, misal pas deadline atau pas apa gitu dibikin kayak cerita pendek tuh lucu juga kayaknya. Annyeong. Annyeong. Molap. Halo Mbak Salwa. Saya bisa Halo. dengar suaranya. Regar, disapa dong temennya. Boleh loh diajak join lagi teman-temannya yang lain. Sembilan 12. Ntar lagi. Ya, oke. Nggak jadi aja, Bu. Hah? Mundur. Nanti sampai 10. Jangan. On 2 minutes again. Ntar lagi buka Instagram. Yang ini dimus dulu. Karena itu tak mulai habis ini. Tidak jadi. Oke, 2 menit lagi di on ya YouTube-nya. Ini 9.13, 9.15 langsung yang YouTube di on. Mbak Nurul. Mana Mbak Nurul? Sudah join Mbak Nurul. Udah nggak lemot kan ya, guys? Udah Mas Ikhwan, oke.
Mulai sekarang ya. Untuk yang YouTube Live, oh ini sudah ada yang join juga. Oke. One minute less. Sudah go live gitu. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Selamat pagi. Hari ini kita acara Halo FST. Oh ya, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi biarkan saya memperkenalkan diri dulu kepada kalian semua. Perkenalkan, saya Hapsari, saya sebagai host untuk acara pagi ini. Hari ini kita ada acara Halo FST Unisa series pertama dengan judul lebih dekat dengan arsitektur Unisa. Wow, kayaknya interesting ya. Narasumber kita ada 4 orang. Siapa saja? Yang pertama, ada Ketua Program Studi S1 Arsitektur Unisa, Ibu Apro Dita Ema. Selamat datang Ibu Apro. Halo. Yang kedua, ada Bapak, terlalu muda juga kalau saya panggil Bapak. Mas ya? Mas Rahmat Hidayatullah. Beliau adalah arsitek studio naungan arsitek. Selamat datang, Mas. Dan yang tidak kalah penting adalah di sini kami menghadirkan ada 2 mahasiswa penerima bidik misi yang sudah kuliah di Arsitektur Unisa. Siapa saja? Yang pertama ada Mbak Nurul Eka Kisyati. Say hello, Mbak. Mbak Eka ini aslinya dari Sleman, Jogja. Dan sekarang sudah baru semester pertama ya, semester kedua ya, Mbak ya. Artinya tahun pertama di Arsitektur Unisa. Dan temannya Mbak Nurul juga ada Mas Rizky Siregar. Say hello Mas Rizky. Oke, Mas Rizky ini asli campuran, ada darah Batak, ada Jawanya, dan ada Medanya. Beliau berempat ini akan berbicara lebih banyak tentang arsitektur Unisa, yang mana mungkin bisa memberi penjelasan buat kamu semua, apakah arsitektur Unisa itu. Oh ya, tidak lupa juga untuk acara pagi ini akan live streaming di IG Live dan YouTube Live, di mana kalian bisa buka IG-nya Arsitektur Unisa, yaitu @arsitektur_Unisa Jogja, atau bisa buka di YouTube Live Arsitektur Unisa, yaitu Prodi Arsitektur Unisa. Jangan lupa kalau nonton, like and subscribe ya. 1 jam ke depan, acara akan dihandle oleh Bu Apro langsung, Ketua Program Studi. Silahkan Bu Apro. Oh ya, tak lupa juga, nanti di akhir acara akan ada door prize ya Bu ya. Door prize-nya lumayan buat buat kalian-kalian. Door prize-nya apa? Makanya jangan beranjak dulu. Silahkan Bu Apro. Oke, terima kasih Bu Hapsari. Saya share screen dulu ya. Selamat pagi, apa kabar teman-teman? Saya mau sapa dulu teman-teman deh. Katakan apa kata sayang, nama saya Afrodita Ema. Saya Kapten Program Studi Arsitektur Unisa. Hari ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemenin 3 teman saya lagi. Ada Pak Ardi. Kasih salam dong Pak Ardi. Oh, halo, bukan Pak Ardi. Mas dosen ya. Terus ada juga Mas Rizky Siregar. Mana ya Mas Rizky Siregar? Apakah belum join? Apa sudah join? Sudah ya harusnya ya. Ada juga Kak atau Mbak nih? Mbak Nurul atau Kak Nurul? Kakak Nurul. Pada cerah-cerah ya pagi-pagi ya. Bapak Ibu semuanya, saya juga mengucapkan dan berdoa semoga semuanya sehat. Tadi saya juga ada beberapa lihat dari teman-teman SMA, SMK, dan MA. Sebelum kita mulai nih, saya pengen dulu dong kenalan sama teman-teman yang sudah join hari ini. Tadi saya lihat ada Mbak Salwa ya, Salwa, or Salma, terus ada siapa lagi tadi? Bentar, ada Mas Syamil Adnan Al-Fatih. Selamat datang. Hari ini saya nggak akan ngasih kuliah ya, kita nggak ngasih kuliah, tapi kita hari ini akan pengenalan apa itu arsitektur, siapa itu arsitek, dan apa sih isinya di Arsitektur Unisa. Sesuai judul, lebih dekat dengan program studi Arsitektur Unisa. Halo Mbak Salwa, apa kabar? Bisa dengar saya? Mbak Salwa kayaknya sudah jadi maba Arsitektur 2020 ya? Sudah join ya?
Wah, selamat datang. Selamat datang. Kayaknya agak bermasalah sama speaker ya. Oke, next. Buat teman-teman, pasti bertanya-tanya atau beberapa mungkin dari teman-teman SMA, SMK mungkin ada yang udah paham. Siapa sih arsitek itu gitu? Siapa Pak Rahe? Arsitek itu siapa sih sebenarnya? Arsitektur itu adalah suatu profesi di mana kita berperan atau diberikan tugas oleh seorang klien untuk memproses apa yang klien butuhkan dan kita wujudkan secara gambar nantinya hingga nanti menjadi suatu bentuk fisik menjadi sebuah bangunan. Nah, itu agak panjang ya. Tapi arsitek itu nanti istilahnya yang lebih singkat, kita membantu klien mendesain rumah tinggal atau bangunan apapun itu. Nah, Kalau arsitektur itu sendiri adalah Bu Augur. kalau arsitektur itu ilmu ya, ilmu yang kita pelajari sebagai arsitek. Nah, kalau saya bisa bilang arsitek itu juga think taker ya, jadi kita yang terbiasa memikirkan konsep, jadi kita bisa lebih luas ya cakupan pekerjaannya, tidak hanya bekerja sebagai arsitek, tapi lulusan arsitektur itu tuh sebenarnya ranahnya lebih banyak gitu, tidak hanya sebagai arsitek. Nah, saya pengen kenalin ya teman-teman, banyak kok tokoh-tokoh arsitek, lulusan arsitektur yang bekerja sebagai arsitek, tapi juga bekerja di industri lain selain arsitektur. Oke, sorry. Nah, kita punya tokoh bangsa kita yaitu Bapak Soekarno ya. Beliau juga arsitek. Lalu di sebelahnya saya punya sosok Andra Matin. Ini idolanya Mbak Nurul ya. Kalau kalian suka Tulus, ya kan, Tulus di lagunya yang terbaru adaptasi ada sketsa seorang arsitek. Nah ini ada Kang Andra Matin di belakangnya yang menggambarkan sketsa bagaimana adaptasi kita di rumah. Nah selanjutnya ada Kang Emil atau Ridwan Kamil. Siapa sih nggak kenal Ridwan Kamil? Salah satu gubernur di Indonesia yang keren, yang supel ya kan. Jadi ini salah satu sosok arsitek yang juga tidak hanya bekerja sebagai arsitek tapi juga mengabdi ke negara. Terus ada Pak Eko Prawoto, ada Ibu Wedi Juhara, terus ada almarhum Juhara dan ada Imelda Akmal. Nah, Ibu Imelda Akmal semoga hari ini juga join ya di IG Live ya. Ibu Imelda Akmal ini bukan hanya arsitek ya Pak, tapi dia juga penulis. Kalau kalian suka ke salah satu toko buku ternama di Indonesia, terus kamu lihat majalah-majalah yang banyak tentang arsitektur dan interior, itu salah satunya adalah penerbitnya dari Ibu Imelda Akmal. Sebelumnya saya jadi ingat deh, belum say hello untuk teman-teman yang ada di IG Live dan di YouTube Live. Terima kasih sudah join. Semoga semuanya pada sehat ya, semuanya pada semangat pagi ini di tengah-tengah pandemi ini ya. Oke, ada yang sedang mendengar sambil cycling mungkin ya pagi ini, hati-hati di jalan. Oh, hari ini Pak Rahe tidak cycling. Pak Rahe hari ini harus bersama saya ya. Iya, tunda 1 hari. Nah, gimana sih kita belajar gitu ya? Arsitek itu kita belajarnya seperti apa sih? Nah, sebagai arsitek tuh banyak yang bilang ya kan, capek, terus harus bisa sketsa kah? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Intinya adalah begitu kita masuk di arsitektur, kita mengasah design thinking kita dan skill konsep ya. Apa sih Pak design thinking itu Pak? Design thinking itu adalah pola pikir kita, bagaimana pola pikir kita untuk memecahkan sesuatu permasalahan secara dalam perancangan ya, kasusnya dalam perancangan. Jadi kita mulai lihat di sekitar kita ada apa, lingkungan kita seperti apa, membaca situasinya seperti apa, lalu memetakan masalah dan kebutuhan ya kan. Nah, itu kenapa prospek kerjanya si arsitek ini banyak, tidak hanya di lingkup arsitektur, karena kita terbiasa untuk berdesign thinking gitu. Kita terbiasa untuk memetakan pekerjaan, memetakan situasi gitu. Jadi kita bisa masuk ke banyak lini. Dan karena kita selalu up to date nih, makanya arsitek-arsitek itu terlihat keren. Benar nggak sih, Pak? Betul. Di atas design thinking itu sendiri, secara umum yang lebih kita tekankan dalam edukasi atau akademis di universitas, khususnya di program studi arsitektur adalah kita membentuk architectural thinking. Berdasarkan proses studi yang kita lakukan di studio, kita berusaha untuk memecahkan permasalahan dan hingga terwujud menjadi sebuah solusi permasalahan itu sendiri yang akhirnya menjadi bentuk bangunan. Di situ kita melakukan proses pembelajaran
bagaimana kita menstrukturkan setiap pemikiran itu, ya itulah yang disebut architectural thinking. Dan itu sangat dibutuhkan di segala bidang. Ada banyak kok teman-teman yang lulusan arsitektur tidak hanya bekerja sebagai arsitek, tapi mereka juga startup teknologi, manajerial, itu banyak, dan perusahaan-perusahaan besar itu banyak sekali yang mencari sosok lulusan arsitektur. Tadi kalau kita flashback, saya punya contoh Pak Karno, bagaimana beliau membuat image negara Indonesia, Pak Ridwan Kamil yang mengelola Jawa Barat menjadi Jabar juara. Banyak peran yang bisa kita kerjakan. Nah, momoknya katanya saya agak lelet nih videonya. Nah, oke. Ini. Bener nggak sih Pak Rahe kalau misalnya kita mahasiswa arsitektur yang keren-keren ini tuh harus butuh jago sketsa? Antara iya dan tidak ya. Kalau boleh saya bilang, di awal perkuliahan, awal-awal kita studi arsitektur, itu justru kita diberikan pembelajaran mengenai sketsa. Jadi kalau untuk masuk arsitektur, apakah butuh jago sketsa? Tidak juga, karena saya sendiri dulu waktu zaman kuliah, kalau boleh kita katakan dari SMK itu udah bisa gambar, dari SMA belum dibekali untuk teknik menggambar. Tapi begitu masuk ke dunia kuliah, justru yang anak SMA ini dengan ketelatenannya akan lebih bisa mengejar siswa-siswa SMK yang lebih paham. Jadi di awal kuliah itu tidak perlu takut karena di situ kita dibekali kebutuhan dasar. Sketsa inilah kebutuhan dasarnya. Kalau saya bisa tambahin ya, sebenarnya esensi kita sebagai arsitek itu kan kita bukan pure seniman ya. Jadi kita bukan mewujudkan gambar atau sketsa yang ciamik itu yang bisa dipamerin, itu bukan. Tapi gimana sketsa itu jadi alat kita untuk menyampaikan pikiran kita, menyampaikan maksud kita kepada klien kita, ke tukang kita tuh seperti apa gitu. Jadi bukan harus kamu bisa jago gambar sketsa yang bagus banget, bisa perspektif banget, karena nanti di semester awal kalian akan ketemu dengan Pak Rahe untuk belajar teknik-teknik mudah, tips sketsa yang gampang untuk para arsitek, agar kita bisa menyajikan gambar kita untuk lebih mudah dipahami gitu. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya berpikir aku nggak bisa sketsa nih, sketsaku jelek. Tenang, kamu kalau sama saya juga sketsanya juga nggak bagus-bagus banget. Ini yang dipaparin ya dicontoh, ini semua juga sketsa-sketsa biasa. Saya ngambil contoh dari beberapa dari Pinterest. Yang penting itu kita bisa menyampaikan gitu. Ini maksud garis ini tuh apa ya gitu. Ini maksudnya di sini tuh apa ya. Jadi nggak harus kamu bikin detail banget, itu juga enggak gitu. Ini salah satu contoh yang di belakang ini, di background saya. Ini dulu bener-bener dari nol belajar sketsa, tapi ini bisa jadi hasil yang ciamik seperti ini juga karena di semester 1 itu. Nah, jadi besok bagian teman-teman yang sudah join di Arsitektur Unisa, kalian akan ketemu Pak Ardiansyah Rahmat Hidayatullah ini atau Pak Rahe ini untuk belajar tips, trik bikin sketsa arsitektur yang gampang, yang cepat, yang bisa cepat dipahami sama klien kita dan keluarga kita. Insya Allah. Gitu. Lalu sebenarnya ada yang tidak kalah penting, apa yang bikin asik sih sekolah di arsitektur gitu. Berarsitek itu tuh kenapa asik? Karena kita punya budaya studio gitu. Arsitektur tuh punya budaya studio. Studio tuh apa sih? Mungkin teman-teman yang dari SMK kayak Mbak Nurul atau Mbak Regar mungkin nggak asing ya studio itu apa. Mbak Regar, Mas Regar, sorry Regar, I'm so sorry. Jadi studio itu kayak ruang kerja atau stimulasi kita yang nanti akan sering sangat kita jumpai begitu kita kerja sebagai arsitek gitu. Tapi sebelumnya di saat kita sekolah arsitektur ini kita akan ketemu studio dulu. Jadi kita udah ngerasain nih ambience-nya, atmosfernya, kerja sambil ngopi, kerja sambil di sela-sela game ya kan. Ayo Mbak Nurul sama Mbak Regar pernah kan ya tidur di studio atau ngegame di studio ya kan? Terus senyum-senyumnya udah nggak enak. Berarti tandanya sering, ya kan? Nah, arsitek itu ternyata a traveler juga loh. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ayo, yang dari Mbak Nurul atau Mas Regar? Kenapa kita bisa dibilang a traveler? Ayo. Karena kita suka jalan-jalan gitu, ya nggak sih? Betul. Arsitek Apa ya? itu Untuk jalan-jalan itu sendiri menstimulasi kita sebenarnya. Dari segi visual kita bisa menangkap atau mengambil inspirasi dari apa yang kita lihat dimanapun itu.
Kemudian secara teknologi juga ya, kalau kita sering main kalau ada kesempatan untuk main ke luar negeri, kita juga belajar teknologi yang diterapkan oleh, secara arsitektur diterapkan oleh kota-kota maju di seluruh dunia. Yang ketiga, kita juga bisa menyentuh atau belajar mengenai material yang secara real untuk diterapkan di arsitektur ketika kita berarsitektur. Honestly, ini salah satu alasan saya kenapa dulu masuk ke sekolah arsitektur ya. Kenapa saya memilih arsitektur? Karena kerjaan kita tuh jalan-jalan, belajar, merasakan, melihat. Jarang ketemu hafalan, jarang ketemu hitungan, karena kita berpikir logika ya kan. Kalau untuk hitung-hitungan dan sense gitu. Kalau hitung-hitungan mungkin itu kerjaannya teman-teman sipil, tapi kita lebih ke desainnya seperti apa ya, desain yang nyaman, desain yang menyenangkan, itu seperti apa. Karena maka itu butuh sekali jalan-jalan. That's why arsitek itu sekali lagi saya bilang pasti up to date, pasti keren, pasti cool, karena kita terbiasa untuk upgrade terus, update terus, fisik seperti apa ya, penampilan yang keren itu seperti apa ya, tren sekarang seperti apa ya, tren drama Korea itu sekarang lagi apa ya gitu. Yang habis nonton The King apa Mbak Nurul? The Monarchy ya? Yang Mas Lee Min Ho itu arsitektur di dalamnya seperti apa sih? Nah, itu yang membuat kita terus terus belajar itu dengan melihat itu, terasah gitu. Nonton, jalan-jalan, bahkan TA saya dulu ngambil dari film Wall-E gitu. Jadi saya dulu jarang baca, tapi bukan berarti kita nggak baca ya, kita baca, tapi kita lebih banyak jalan-jalan, create design gitu. Sebenarnya sih semenyenangkan itu gitu. Kalau kata saya, mungkin kalau Pak Rahi gimana pengalamannya? As a traveler, jalan-jalan kemana aja? As a traveler, saya lebih suka berjalan-jalan ke daerah-daerah ya, khususnya ke suatu desa yang secara arsitektural tuh dia bangunannya masih tradisional. Karena dari situ saya mendapatkan pengagungan semacam bagaimana secara arsitektural kita menghargai budaya yang sudah ada. Nah, itu yang saya suka lihat, bagaimana masyarakat berbaur dengan arsitektur, bagaimana masyarakat berbaur dengan lingkungannya, alami maupun buatan, itu cukup menarik di situ. Dan sebagai traveler di situ saya melihat bagaimana arsitektur itu tidak hanya menggunakan logika tadi, tapi kita juga menggunakan hati. Hati. Gimana kalau Koreanya begini ya? Anyong gitu kan. Ya kalau kita tuh jalan-jalan, salah satu negara maju yang jadi kiblat arsitektur sekarang memang Korea ya, karena dia akreditasi internasional sedang dipegang oleh Korea. Jadi bagi yang suka drama Korea mungkin bisa belajar arsitekturalnya di drama itu seperti apa. Lee Min Ho itu jalan-jalan kemana sih? Kafe-kafe di Jeju itu seperti apa sih? Nah itu bisa dipelajari. Jadi arsitektur bisa belajar dari banyak hal, dari apa yang kita lihat, baik itu di film, baik itu kita jalan-jalan, itu banyak metodenya. Gitu. Kita balik ke prospek kerja ya, pasti banyak tanya, apakah lulusan arsitektur harus jadi arsitek? Ya enggak juga sih ya Pak, karena itu tadi, karena kita think taker, terus kita berpikir merancang gitu, skill desainnya itu adalah merancang. Jadi kita terbiasa untuk membaca tadi ya, membaca situasi, bukan membaca buku, tapi membaca situasi, menganalisis situasi, memetakan situasi, mendesain yang terbaik seperti apa, menggagas ide. Jadi kita punya jenjang karir yang cukup luas gitu. Karena kita tadi dibekali design thinking, jadi mudah diaplikasikan di berbagai bidang. Beberapa teman saya ada yang jadi masuk ke manajerial, masuk ke startup, ada startup teknologi, ada yang bahkan bisa sampai ke dosen gitu. Itu sangat banyak gitu. Penulis itu juga banyak. Seperti Ibu Imelda Akmal, dia membuat majalah desain yang mungkin kalian cari inspirasi itu kalau ke salah satu Grame itu akan menemukan majalah-majalah desain yang sangat familiar, itu di-create oleh seorang arsitek. Gitu, terus banyak juga yang jadi entrepreneur, terus industri kreatif juga banyak, bahkan hingga ke perbankan gitu, karena teman-teman perbankan juga butuh sosok arsitektur untuk memanage ya, misalnya KPR, banyak sekali. Mungkin banyak juga kok yang jadi artis ya. Kalau kalian tahu Erwin Gutawa, ada yang tahu Tulus.
Architect band. Terus adaptasi kan, dia lagi happening dengan lagu adaptasi. Terus Didit Maulana, Jai Subiakto, Nicholas Saputra. Nicholas Saputra, bisa Yang kelihatan ya gantengnya kalau 11-12 lah Bu sama saya. apanya. Tapi beda arah ya. Bapak akhirnya bertemu dengan Bu Ap gitu. Iya, ya, Kalau Bu. Nicholas Jangan Saputra itu, jangan ketemunya itu. kalau Nicholas Saputra ketemunya sama Dian Sastro gitu kan. Tapi ini ya Kamu sehat. mereka semua ini ya stay young ya. Selalu bersemangat muda. Yaitu karena kita tadi sering jalan-jalan, kita sering ketemu orang. Jadi kita terbiasa untuk selalu up to date. Itu balik-balik itu arsitek itu selalu terlihat cool, selalu terlihat keren karena kita selalu up to date. Awet muda gitu. Bu Hapsari ini awet muda nih hitungannya. Berapa coba kalau bisa nebak umurnya Bu Hapsari berapa? Berapa ya? Dia jelita menuju kepala 5 kan? Kayak gitu. Intinya prospek kerjanya sangat banyak. Oke, kita ganti lagi. Atau mungkin Mbak Nurul punya pengalaman ketemu arsitek? Atau Mas Regar? Atau dari sekarang udah punya pengenan inspirasi, oh besok kalau jadi arsitek saya mau sambilan apa gitu. BEM tuh juga banyak loh yang leadernya itu seorang arsitek. Arsitek itu kalau kita kuliah di arsitektur, kita tuh selalu belajar jadi leader gitu. Betul. Iya kan? Jadi leader itu gimana sih? Manajerial itu yang gimana sih? Jadi nggak melulu tentang menggambar, tidak melulu tentang desain, tapi sangat-sangat luas ya. Leadership, komunikasi. Leadership, komunikasi. Psikologi bahkan. Psikologi bahkan. Kayak kita mempelajari psikologis klien kita tuh gimana ya? Dia perilakunya seperti apa ya? Gitu. Membaca situasi pandemi seperti saat ini, Bu. Nah, pandemi sekarang kalau kamu ke mall gitu ya, kalau kamu ke mall terus ada yang membuat social distancing-nya, mengarahkan, mendesain lift-nya harus seperti apa, diinjak ke kaki atau sensor segala macam, itu yang mengerjakan juga arsitek loh. Yeah. Terus kalau kamu masuk ke retailnya, terus ada patung, terus dipadu-padankan busana, itu juga bisa dikerjakan seorang arsitek. Interior designer misalnya, karena proyek-proyek Parahe misalnya dan proyek saya beberapa juga ada yang interior ya. Jadi banyak, ada juga yang bekerja di landscaper, arsitek lanskap itu juga banyak. Jadi turunan dari arsitektur itu sangat banyak dan sangat-sangat dicari oleh sekitar kita gitu. Yes. Gitu. Nah, ada yang udah tahu Unisa belum? Universitas Aisyah Yogyakarta, posisinya di Ring Road Barat. Kita sekarang punya arsitektur. Kalau kamu masuk sini, kamu akan ketemu saya, ketemu Bu Hapsari, dan ketemu Pak Rahe. Tentu juga ketemu Mas Regar dan Mbak Nurul. Mbak Nurul. Iya, Kak. Saya dari tadi belum dengar suara Mbak Nurul sama Mas Regar loh. Mana sih? Hai Mas Regar. Belum tanya nggak? Boleh. Tuh, kalau saya, misal saya ini anak SMA ya, saya mau masuk arsitek nih. Arsitek tuh akreditasinya apa, Bu? Sabar. Jadi kita di 3 tahun pendirian, alhamdulillah kita sudah dapat akreditasi B. Makanya ada Mbak Regar dan Mbak Regar. Kenapa sih Regar? Aku selalu panggil kamu Mbak. Aduh. Jadi Mas Regar dan Mbak Nurul ini penerima bidik misi karena kita sudah terakreditasi B. Ini cepat banget loh kita terakreditasi sebenarnya nggak 3 tahun loh, tapi di 2,5 tahun pendirian kita sudah terakreditasi B dan nggak semuanya bisa ada di pencapaian itu gitu. Gitu Bu Hapsari. Bu Hapsari mau mengajak kolega mungkin ya atau teman-temannya yang mau masuk sini. Tuh, bentar. Saya kasih yang lain. Nah, apa sih keunggulannya arsitektur Unisa gitu? Nah, di kampus arsitektur Unisa ini adalah pertama kampus yang punya penciri health architecture. Pasti teman-teman udah banyak yang dengar konsep kampus merdeka dari Kemendikbud ya, dari Mas Menteri. Kalau kita Mbak dosen dan Mas dosen, kalau Mas Nadiem itu Mas Menteri. Mas Menteri punya mencanangkan health architecture, alhamdulillah banget ya. Beliau mencanangkan kampus merdeka. Nah, kalau kamu masuk arsitektur Unisa, kami sudah siap dengan konsep itu karena kita punya penciri health architecture. Jadi kamu dengan masuk sini bisa one step ahead ke depan apa kebutuhan dari arsitektur yang lebih rinci gitu.
Output kita tuh tetap jadi arsitek, tapi kita punya kelebihan mempelajari health architecture. Nah, apa sih health architecture itu sebenarnya? Jadi ini sebuah konsep yang kita keluarkan ke dalam kurikulum ya. Jadi isinya kamu juga belajar bagaimana sih meng-create lingkungan dan arsitektur yang secara sehat. Baik itu lingkungan sekitarmu, lingkungan bangunanmu, sosialmu seperti apa kita create supaya bangunan kita tuh menjadi bangunan dan lingkungan kita menjadi lingkungan yang sehat gitu. Kalau di arsitektur nih bahasa kerennya itu sustainable architecture gitu ya. Jadi sustain itu seperti apa sih supaya sehat gitu. Berkelanjutan. Terus yang kedua, kita juga mempelajari fasilitas-fasilitas healthcare facilities ya. Bagaimana arsitektur di healthcare facilities, apalagi di masa pandemik ini. Kita kan harus belajar nih gimana sih bikin supaya jarak antara saya dan Pak Rahe itu aman gitu. Arsitekturalnya seperti apa. Terus di healthcare facilities seperti rumah sakit, seperti klinik itu baiknya seperti apa. Jadi teman-teman yang ingin belajar itu bisa banget join sama kita gitu. Healthcare fasilitasnya itu seperti apa. Karena saat ini lagi trending. Dan biro konsultan yang menangani itu di Indonesia hanya punya 5 loh. Hanya punya 5 dengan kisaran 60-an proyek per tahun. Jadi bayangin aja 60 proyek dibagi 5, nah itu belum semuanya kedapetan gitu. Jadi sebenarnya prospek kalau kamu jadi arsitek yang bisa mengerjakan healthcare facilities itu sangat besar sebenarnya. Gitu. Output tetap arsitek, ya kan? Tapi kita punya kelebihan yang mendukung kampus merdeka itu. Nah, ini tadi yang Bu Hapsari tanyain ya. Kita akreditasinya apa? Kita akreditasinya sudah B. Terus tadi kita berwawasan kesehatan dan bernilai Islam berkemajuan. Nah, ini tadi yang profil lulusan. Kamu bisa jadi arsitek profesional. Terus kita juga bisa jadi praktisi terkait arsitektur, misalnya kontraktor, manajemen konstruksi, pengembang, pembuat kebijakan. Bu Hapsari ini salah satu pembuat kebijakan loh. Kalau kamu ada satu dosen juga nih, kalau kamu jalan-jalan ke Malioboro terus ngeliat sekitarnya itu mungkin, atau Pak Rahe punya proyek membuat kebijakan mungkin ya, yang suka jalan-jalan ke situs-situs di Jogja, mungkin salah satunya yang mendesain Pak Rahe. Ada, kayaknya ya. Ada ya, nggak usah disebut. Terus penulis buku tadi atau membuat majalah, banyak banget, perbankan segala macam itu sangat banyak dan sangat memungkinkan prospek kerjanya ke depan. Saya kecepatan nggak sih ngomongnya Mbak Nurul? Enggak ya. Kamu jangan tegang-tegang dong, kan kita nggak kuliah, kita kuliah aja santai kok. Belum bangun nih jangan-jangan. Nah, yang kampus merdeka tadi nih, kita didukung dengan apa sih? Nah, arsitektur Unisa itu didukung di dalam apa ya? Di dalam asosiasi IAI Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aptari. Jadi kamu keluar akan punya gelar sarjana arsitektur. Lalu kalau kamu meneruskan ke profesi, kamu bisa punya gelar depan AR. Misal saya nih AR Aprodita Ema, gitu ya Pak. Ya, IAI itu. AR Adinsya Rahmat Hidayatullah, SRMH IAI. Jadi kayak dokter kan gitu, kalau kita punya AR gitu, arsitek. Yeah. Gitu. Dokter sama arsitek juga sama-sama keprofesian ya, Bu? Iya. Dan jangan takut, kurikulum kita di bawah Aptari, jadi kita dikawal ketat bagaimana menyusun kurikulum arsitektur di Indonesia seperti apa. Gitu. Laptopnya agak ini. Kurikulum kita masih kurikulum 2016, tapi kita sudah one go ahead, kita sudah punya based on health architecture. Kalau dilihat kita punya core studio ya, ada dari studio 1 sampai studio 7 dan ada studio tugas akhir. Nah, semua mata kuliah itu mendukung studio ini gitu. Jadi ini tetap dikawal ketat oleh Aptari, jadi saya dan teman-teman juga meng-create bagaimana studio arsitektur di arsitektur Unisa itu menyenangkannya seperti apa. Gitu. Kalau di Unisa kita nyebut studio itu super supaya kita motivasinya adalah jadi arsitek super ya kan. Gitu. Ini salah satu karya dari teman-temannya Mbak Nurul ya yang semester ini super, ketemu saya di super 1. Kita tidak hanya itu tadi, kita tidak hanya belajar sketsa, tapi ada juga yang make maket, terus banyak sih. Mungkin Pak Rahe bisa ceritain instalasi gitu. Iya. Semester awal belajar ini ya. Kita masih main-main. Main bentuk. Teknik-teknik dasar bagaimana kita menghubungkan titik, garis, bidang,
Jadi satu karya instalasi atau wujud fisik yang mempunyai nilai estetika. Jadi kita belajar estetika gitu. Nah, tapi apakah kita hanya basicnya hanya sketsa, hanya gambar, apa maket? Nggak juga. Kita juga nanti di semester-semester atas dilihat komputasinya seperti apa. Kita belajar membuat digital computerized itu seperti apa. Kalau kalian ngelihat ini kok kayaknya ribet dan sulit, enggak. Sebenarnya itu tuh gampang, cuma kelihatannya aja. Makanya kan kelihatan keren ya. Padahal itu sebenarnya gampang loh kalau kita klik gitu. Mungkin Mas Rega lebih jago daripada kita ya, Pak Rahe ya. Mungkin karena lebih terupdate ya ilmunya Mas. Ya karena pasti lebih update gitu. Ini beberapa contoh juga di semester 1. Nah, kita belajar banyak di sketsa juga jangan takut. Nggak semuanya langsung jadi seperti ini. Kita belajar garis dulu. Banyak lah pokoknya. Menyenangin, intinya sih nyenangin. Kalau saya merasa menyenangkan. Kalau saya boleh balik flashback kuliah lagi, saya pengen kuliah lagi karena semenyenangkan itu jadi mahasiswa arsitektur gitu. Sesemangat itu. Jalan-jalannya yang pasti saya kangenin, jalan-jalan. Saya bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang saya tidak terduga dan kita nggak tahu bahwa itu tempat bisa dimasukin ternyata gitu. Kita punya akses untuk masuk ke tempat-tempat yang menyenangkan secara gratis. Itu sih. Iya. Ya kan? Kangen kuliah-kuliah lagi tuh. Iya, kalau saya sih kangen kuliah, kangen jalan-jalannya, kangen nongkrong di studio terutama ya. Nongkrong di studio tuh paling dikangenin. Jadi teman-teman nih, kalau yang mahasiswa nih pada udah kangen, boleh nggak ke kampus gitu? Di saat pandemik ini, tahan dulu ya, tahan. Kita sudah siapin protokol kampus, dan kampus kita siap untuk new normal, tapi kita tahan dulu ya, sabar gitu. Nah, ini juga salah satu contoh super. Ini produk super. Nah, apakah langsung terkreat bagus seperti ini? Enggak juga. Jadi mereka juga punya proses dan itu kita ajarin gitu. Dari awal semester sampai ke mungkin super. Ada muka Mas Regar nggak nih? Ada itu atasnya ya. Mana sih? Baju hitam ini ya. Iya, Pak Regar apa siapa tuh? Regar kah? Bukan nih kayaknya. Bukan. Tuh, mereka jalan-jalan, mereka jalan ke proyek, terus bikin bambu. Ngerjain aja happy kok. Kebersamaan sih intinya yang dikangenin dari arsitektur. Nah, di arsitektur Unisa tuh fasilitasnya apa aja? Kita punya tadi base-nya ya, basic-nya itu kita punya arsitektur studio arsitektur, kita punya ruang pameran, kita juga punya perpus, classroom teori, auditorium, banyak fasilitas yang dilengkapi di arsitektur Unisa. Ini beberapa kegiatan mahasiswa, kegiatan belajar ya, banyak, mulai dari eksibisi, terus berkarya, terus menang sayembara, menang lomba, kompetisi itu banyak gitu. Kuliah lapangan kita punya mitra. Tenang kalau berpikir kita keluarnya nanti jadi apa, kita punya banyak peluang mitra kerjasama baik nasional maupun internasional gitu. Jejaring dari Muhammadiyah Aisyah juga banyak gitu. Jadi pas kuliah lapangan kita bisa ke rumah sakit, PKU, bisa ke tempat pendidikan, atau bisa ke proyek-proyek yang bisa kita lihat langsung gitu. Jadi kita belajar real di lapangan, jalan-jalan. Kita punya kerjasama internasional, beberapa ada dari UTM Malaysia. UTM ini salah satu universitas masuk 150 rank ya di dunia gitu. Terus ada UITM, ada UMM, ada Quran Saudi Arabia, dan masih banyak lagi sebenarnya peluang kerjasama. Dan setiap tahun kita pasti punya kolaborasi gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang masuk nih besok ke arsitektur Unisa, tiap tahun kita punya agenda kolaborasi bersama baik dari nasional maupun internasional. Baik dari biro konsultan sampai ke institusi. Kalau kalian lihat di pojok kanan atas ada bapak-bapak ngajarin sketsa, itu dari Johor. Beliau dari arsitek, salah satu arsitek dari Johor, prinsipal arsitek. Nah, jadi kita punya kesempatan belajar dari luar, nggak hanya dari Indonesia. Kita juga punya lecture series kita pasti ada di setiap semester. Jadi dalam 6 bulan itu kita selalu berkala ada lecture series dari profesional arsitek ya. Jadi banyak sekali, mulai dari fakultas kesehatan, iya pasti, terus arsitektur lingkungan banyak, tradisional sangat banyak. Nah,
Ternyata arsitektur Unisa juga udah banyak ya menang kompetisi baik Kompetisi. di nasional maupun internasional. Seingat saya ada 17 prestasi nasional selama 3 tahun terakhir dan 10 saya nulisnya prestasi ya ini maksudnya 10 prestasi internasional gitu. Nah, semoga nanti Mas Regar dan Mbak Nurul juga berpartisipasi untuk dikejar supaya kita bisa menang-menang lagi gitu kan. Kita selalu mendukung minat, bakat, dan prestasi mahasiswa gitu. Nggak cuma di arsitektural ya, tapi kalau misal kalian punya suka badminton itu juga ada gitu. Semua kita dukung gitu. Nah, sekarang nih saat pandemik ini gimana sih caranya kita daftar Unisa gitu. Saya kasih ini dulu ya. Kita sekarang gampang dengan adanya online, semuanya hanya sekali klik terus kalian bisa jadi join deh di arsitektur Unisa. Selamat datang di Universitas Aisyah Yogyakarta. Sesuai prosedur penerimaan mahasiswa baru, kami akan menginformasikan langkah untuk menjadi mahasiswa Unisa. Langkah pertama, kunjungi atau klik website www.pmbunisaYogya.ac.id. Silakan daftar dengan menggunakan nomor HP kalian. Kemudian klik mendaftar. Lalu klik daftar. Isi formulir pendaftaran dengan menggunakan huruf kapital, lalu klik simpan. Silakan men-screenshot atau mencetak nomor pendaftaran Anda. Tahap selanjutnya, melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Transaksi dapat dilakukan secara langsung di bank yang ditunjuk dengan menyerahkan nomor pendaftaran, atau bisa juga dengan transfer via ATM. Setelah menyelesaikan pembayaran, silakan menggunakan nomor pendaftaran untuk login di web pmb.unisayogya.ac.id. Klik isi formulir. Klik ya, saya paham. Dilanjutkan dengan mengisi formulir menggunakan huruf kapital secara lengkap. Jangan terburu-buru serta perhatikan kolom isian dengan seksama. Kemudian, klik simpan. Klik unggah syarat. Unggah berkas yang sudah di-scan melalui tempat yang disediakan. Mohon perhatikan ukuran dan format dokumen untuk diunggah. Langkah terakhir, silakan konfirmasi melalui email admisi@unisayogya.ac.id dengan subjek konfirmasi pendaftaran. Lalu ketikkan nama, nomor pendaftaran, jalur seleksi, pilihan prodi, dan foto bukti pembayaran biaya pendaftaran. Silakan tunggu email balasan dari petugas untuk mendapatkan kartu peserta. Mudah kan? Selamat mencoba dan kami tunggu di Unisa. Bangga menjadi Unisa. Itu tadi caranya ya. Tapi saya punya kedatangan tamu nih. Mas Iras bisa join nggak? Sini. Nah, saya punya tamu nih. Nggak sengaja dia datang. Kita ini aja ya. Kita ajak join. Jadi Mas Hilman ini pemenang internasional apa Mas? Internasional apa? Oh, kompetisi bambu gitu. Dan dipamerin di Shanghai ya? Cina ya? Cina itu di mana ya? Di Guangdong. Ada yang kangen sama Mas Hilman ya? Mbak Nurul, Mas Regar. Hai dong Mas Hilman. Dia udah lama nggak ketemu manusia nih. Mendekat dong, Hilman. Seneng nggak masuk arsitektur Unisa? Wah, luar biasa. Senang banget. Seriusan? Iya, Serius apa bohong? beneran. Kangen studio. Tuh, kangen studio. Apalagi? Studio kumpul bareng, ngopi bareng. Tapi kalau selain kita social distancing ya, karena kita punya protokol kesehatan ya. Saya mau kamu kan nggak boleh nih satu berapa jaraknya? Iya. 1 meter ya jaraknya? 1 meter. Jadi tenang aja, kita punya protokol kampus siap new normal, tapi sementara kita blend di teori dulu dengan daring ya Mas ya, dengan online. Unisa punya banyak dan didukung oleh sistem online ya, dari mulai Mendeley segala macam. Jadi tenang aja kuliah sementara walaupun online kita juga tetap fokus dan bisa menghasilkan sesuatu gitu. Dia di belakang pintar. Ada pengalaman nggak dari Mbak Regar dan Mbak Regar terus kan? Aduh, saya harus mempertanyakan ini Mbak Regar gimana ceritanya jadi Mbak Regar. Masa dari tadi aku manggil Regar tuh selalu Mbak. Cerita dong Mbak Nurul, Mas Regar. Mas loh, aku udah bener loh manggilnya Mas. Ya, apa mungkin kesannya selama di Unisa gimana? Belajarnya gimana? Boleh kok.
Coba Mbak Nurul, sharing Mbak Nurul. Ada temennya loh, tadi saya lihat temennya Mbak Nurul dari SMK. Ada Mbak Salwa ya, kalau nggak salah ya namanya ya. Ada Salwa, Fakhiroh, dan Mas Syamil. Mas Syamil ini saya, boleh dong kenalan dong. Halo Mas Syamil. Halo Mbak Salwa. Atau Regar nih, Regar yuk Regar. Ini Mbak Hai Syamil Regar ke dan temennya. Mas Syamil dan Mbak Selamat Syamil. bergabung ya, Mbak Salwa di Lanjut. Arsitektur Unisa. Saya lihat tadi udah dapat name nomor 04. Keren. Selamat bergabung di Arsitektur Unisa, jadi calon arsitek masa depan gitu. Mas Regar, ayo Mbak, Mas Regar. Aku udah panggil Mas loh, bukan Mbak lagi loh, udah bener loh. Ceritain dong pengalamannya di Arsitektur Unisa, semenyenangkan apa sih kamu join dengan kita? Berkah apa musibah sih ketemu Mas Rahe dan Mbak April? Berkah ya, kalau nggak nilaimu tak korting. Itu rahasia dapur ya, Bu? Sharing dong. Mbak Nurul mungkin. Oh, Mas Regar dulu. Suaranya jelas nggak? Jelas. Aman. Nah, Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Siregar, mahasiswa tahun pertama di Prodi Arsitektur Unisa. Selama kurang lebih 1 tahun bergabung ini, banyak ya pengalaman yang yang diberikan oleh Prodi Arsitektur Unisa gitu. Nah, dari pengalaman itu yang paling berkesan sih yang kolaborasi internasional. Jadi seperti yang disampaikan Bu Apro tadi, kalau Prodi Arsitektur Unisa itu punya kerjasama internasional. Salah satunya dari Malaysia, yang di awal semester kemarin kita ngadain workshop sama mahasiswa-mahasiswa ITM selama kurang lebih 2 hari. Dan itu merupakan pengalaman yang berkesan gitu, di mana kita bisa sharing banyak ya, sharing ilmu atau mungkin pembelajaran mereka gimana di sana itu pokoknya bisa sharing-sharing banyak lah gitu, baik dari segi perguruan tinggi maupun pertemanan gitu. Jadi udah terpacar belum? hidupnya kalau ke Malaysia kan ada teman gitu. Buka. Iya. Nah, Kalau studio gimana studio? Studionya asik sih, bener, fasilitasnya mantap lah. Apa aja? Kamu suka ngopi nggak? Pagi-pagi. Nurul suka kopi nggak pagi-pagi? Jadi ya kalau kamu masuk studio nih, pagi-pagi nih saya sama Pak Rai buka kelas, terus kita bikin kopi bareng-bareng mahasiswa. Kita kasih take your time 15 minutes untuk bikin kopi, terus kita mulai bekerja di studio gitu. Gimana Mbak Nurul? Kamu pagi suka bikin teh, kopi, coklat? Ibu. Yang ngabisin galon lantai 4-nya jauhnya Mbak Nurul nih. Apalagi ya? Kalau di studio yang nyenenginnya, jalan-jalan udah kemana aja ya? Kita sering jalan-jalan loh. Ayo tuh. Iya. Mas Hilman teriak, kuliah lapangan. Udah kangen jalan-jalan ya? Oh iya, nanti Mas Hilman dan Mas Rahe ada workshop sketsa ya untuk teman-teman yang dari SMA, SMK yang mungkin mau join. Nanti ada di tanggal berapa Mas? 6 Juni. Juli ya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar sketsa lebih dulu itu bisa join dengan Mas. Saya agak berat sih ngomongnya, ya udah ya Pak Mas Rahe dan Mas Hilman. ini Kak Apro. Kapten program studi arsitektur Unisa. Iya kan, arsitek itu harus stay young and update. Yeah. Gini ya? Stylish. Iya, siapa tahu next kita bisa jalan-jalan ke Korea bareng karena kiblat arsitektur sekarang ada di Korea ya kan, Korean Architecture Accreditation Board gitu. Yang suka Lee Min Ho mungkin. Siapa lagi sih artis Korea? Hospital Playlist Bu yang barusan. Oh iya, yang keren Hospital Playlist ya. Iya. Jadi kita bisa belajar tuh di Hospital Playlist itu Ji Jung Suk ya namanya ya. Tuh saya aja sampai hafal. Masa kalian nggak hafal? Saya sengaja nonton Bu sampai selesai. Mau belajar supaya arsitektur belajar healthcare ya.
Ya bisa. Bisa. Ini salah satu studio ya. Ada Mas Hilman. Jadi kalau kamu tadi ngeliat yang si gondrong, ini sebelum dia gondrong, sebelum pandemi, dia sekarang sudah agak gondrong gitu ya. Nah, ini salah satu studio. Kita punya 3 studio, 1 studio besar, 2 studio kecil. Terus kita punya bengkel arsitektur, kita punya lab arsitektur, punya lab digital arsitektur juga. Banyak sih, ada perpustakaan, ada apa lagi Mas? Exhibition area ya kan. Nah, ini apa? Ada apa? Oh, ada bengkel ya bener. Internet kencang. Saya juga mau bilang nih, mumpung ada Mas Ikhwan di dalam sini. Thank you ya Mas, wifi hari ini kencang sekali seperti biasanya. Gitu. Saya kangen kampus, hari ini saya dikasih wifi yang alhamdulillah kencang seperti biasanya. Nah, ini step yang paling ditunggu-tunggu, ada beasiswa apa aja ya kan? Kita punya beasiswa kader, ada beasiswa BIP, ada beasiswa santri, ada beasiswa atlet, ada panti asuhan, dan yang terakhir kita ada yang terbaru adalah beasiswa peduli COVID-19 gitu. Nah, untuk beasiswa kader semuanya bisa. Haknya apa sih untuk teman-teman yang menerima beasiswa kader nanti free SPP selama 8 semester, ya kan? Jadi lumayan nih parahnya ya, gede loh. Mau kuliah lagi dong. Iya kan? Kalau sekarang saya anak SMA, saya akan memilih Unisa. Unisa. Karena beasiswa bertebar dari kader gitu kan. Jadi kalau kamu ngerasa lulusan SMA, MAM, SMK, kamu bisa ambil beasiswa kader. Syarat dan ketentuannya kamu bisa chat nanti admin prodi kami, nanti saya akan share nomornya di akhir. Nah, ini ada kuotanya ada 10 beasiswa kader gitu. Siapapun boleh coba. Terus ada beasiswa santri, kita punya 5 beasiswa santri. Kalau kamu dari MA atau pesantren bisa pakai beasiswa ini dengan syarat dan berlaku, nanti kamu bisa ke info.pmb.unisayuki.ac.id atau nanti bisa langsung tanya-tanya ke admin kami, namanya Mas Agil. Ya, Mas Agil, keluarkan suaramu Mas Agil. Di depan saya ada Mas Agil. Jadi kamu bisa tanya-tanya nih prosedur PMB seperti apa sih, perkuliahan arsitektur Indonesia seperti apa sih gitu. Atau kalau kamu mau tanya saya dan Parahe, IG kita ada di @aproditaemma dan Parahe apa IG-nya Parahe? @Ardiansyah Rahe. Ardiansyah Rahe. Cari aja Rahe, keluarnya cuma saya kok di Instagram. Kalau IG-nya Nurul apa Nurul? Lumayan follower nambah Nurul. Neka. Oh, Neka. Neka and Neka and friend. Kalau IG-nya Mas Regar? Rizky SRGR. Oke deh. Tapi jangan sampai lupa untuk follow Instagram Prodi kita ya. Follow IG Prodi untuk dapat info terupdate ya. Kita punya update selalu kuliah umum baik nasional maupun internasional. Kita punya jejaring yang banyak. Kamu bisa join dan itu free. Jadi kamu bisa masuk kuliah umum arsitektur yang manapun yang kamu mau gitu. Untuk terdekat hari Sabtu, kita punya kerjasama dengan Quran Saudi Arabia University. Jadi kamu bisa join gimana sih kita belajar dari seorang arsitek melihat rutinitas haji gitu. Jadi kita waktu berhaji gitu, kita melakukan haji gitu, arsitekturalnya seperti apa sih dari dosen di Quran Saudi Arabia langsung. Ya sampai kelewatan, ini langka banget loh. Iya, jarang. Bahasa materinya langka banget. Kalau sama Parahi nanti ada workshop sketsa buat teman-teman yang suka sketsa mungkin juga bisa, atau yang benar-benar belum paham banget arsitektur tuh sketsanya seperti apa sih, susah nggak? Enggak, tadi dari awal udah bilang ya, sketsa arsitektur itu semenyenangkan itu dan semudah itu. Besok kita kasih tips-tipsnya, bisa join dengan Parahi dan Mas dosen, Mas Rahe dan Mas Hilman ya kan, di tanggal 6 Juni ya, Juli ya Mas, 6 Juli. Terus ada juga beasiswa atlet, teman-teman yang atlet yang suka olahraga, terus punya prestasi atlet, kamu juga punya kesempatan untuk join di Unisa dengan kuota beasiswa 1 beasiswa. Jadi kalau kamu punya prestasi atlet, kamu bisa join di sini. Buat teman-teman yang dari panti asuhan juga bisa join dengan kami, dengan syarat-syarat tertentu. Nanti juga bisa saya share ya kontaknya. Nah, yang terakhir ini ada beasiswa peduli COVID-19. Ini kuotanya terbatas, kamu punya kesempatan dapat potongan 20% registrasi awal ya. Jadi teman-teman yang terkena dampak COVID, kamu tetap bisa kuliah di arsitektur Unisa dengan ada potongan Tridharma 20%. Gitu. Ini menurut saya kesempatan yang harus segera diambil sebelum kita misal ya kan, karena kuotanya sangat terbatas. Lalu yang berikutnya nanti ada prosedur untuk KIP ya.
nanti kita akan mengupdate, makanya kamu butuh follow @arsitektur_Unisa Yogyakarta supaya kamu bisa update beasiswa apa lagi sih yang ada di Unisa yang bisa kamu ambil untuk masuk arsitektur Unisa. Gitu teman-teman. Mungkin ada yang pengen tanya atau ada yang mungkin sharing. Nah, ini tadi ya. Terus kamu bisa juga ke web kami di arsitektur.unisayogyakarta.ac.id, IG-nya di @arsitektur_Unisa Yogyakarta. Parahe, Nurul, Mbak apa Mas Regar, mungkin bisa ada tambahan? Dari mahasiswa dulu deh. Saya dari tadi Iya belum nih. dengar Mbak Nurul sama Mas Regar curhat atau sharing Oke. Mungkin Mbak tentang Nurul. pilihannya masuk ke arsitektur dah. Itu dulu deh. Nah, Kenapa sih masuk arsitektur? kenapa dulu Regar milih arsitektur Unisa? Terjebak apa, Pak? Gar, suaranya mana, Gar? Ya, Kenapa kamu mau milih arsitektur Unisa? baik, panjang ceritanya, Bu. Nggak apa-apa, ceritain aja. Kita masih punya banyak waktu. Saya punya banyak waktu untuk kamu. Salam dong buat temennya. Ada temenmu loh di sini. Sudah join. Kenapa? Ceritain dong. Kalau Mas Hilman dulu kenapa Mas masuk arsitektur Unisa, Mas? Hilman lagi suka desain, dia lagi bimbingan desain, jadi kebetulan lagi ada di sini. Kamu dulu kenapa masuk arsitektur Unisa? Jujur. Kenapa? Murah. Oh, dia bilang arsitektur Unisa murah. Kedengeran ya? Mesra sekali. Murah tapi fasilitasnya oke punya. Jujur banget ya mahasiswa saya. Iya loh. Tapi di arsitektur Unisa, selama saya ngajar, saya terfasilitasi dengan baik loh. Alhamdulillah. Iya. Mulai dari ketersediaan air, itu juga ketersediaan air gratis ya. Kalau kita bisa refill sewaktu-waktu, itu juga membentuk apa ya, kebiasaan saya sendiri. Kopi ya? Untuk kesehatan lingkungan. Kebiasaan kopi jadi lebih terfasilitasi. Dulu saya nggak dengar suaramu. Kamu masih di mute. Kamu mau ngomong apa? Mau share apa? Regar, Ya, ayo ceritain kenapa dulu mengambil arsitektur Unisa? Beasiswa ya, bidik misi. ya karena ada beasiswa dong yang jelas. Terus apa lagi? Terus akreditasinya. Terus Kalau misalnya dulu kalau kan daftar beasiswa nih, kalau beasiswanya nggak dapet tuh masih terjangkau apa biayanya gitu. dosennya keren-keren nggak? Keren. Dari hati ngomongnya, dosennya keren-keren nggak? Yang terdalam keren. Kenapa parahnya begini-begini? Ya, apalagi yang paling mudah. Nurul. Share yuk. Aku Mbak Salwa nih, kenapa nih akhirnya join di arsitektur Unisa? Mbak Salwa ini baru aja saya lihat udah dapat NIM. Terima kasih ya, sampai jumpa di studio besok untuk Mbak Salwa. Untuk teman-teman yang belum join di arsitektur Unisa, saya tunggu ya, supaya kita ketemu di semester 1 gitu. Pasti juga bertanya ya, kita siap nggak sih menghadapi pandemik ini di new normal ini, kita kuliah seperti apa? Oke, kita sih mengacunya ke Mendikbud ya. Kalau misalnya sekarang kita kondisinya masih blended, pembelajaran masih kita lakukan secara blended antara teori dan studio ya. Jadi secara offline kita ada studio, tapi kita difasilitasi untuk online dari Unisa, jadi kita bisa kuliah secara online gitu. Jadi tenang aja. Kalaupun kamu nanti ke kampus, sudah ready ke kampus juga insya Allah siap dan aman untuk menghadapi new normal, karena kita punya protokol yang baik dan sudah siap. Gitu. Mungkin ada tambahan Pak Rahe? Ya, kalau ngomongin tentang protokol, sebelum pandemi di arsitektur Unisa, Universitas Aisyah itu sendiri sudah menerapkan itu ya Bu ya, protokol untuk sadar kesehatan itu ya. Sebelum ada pandemi pun ini paling bersih. Iya loh. Betul. Iya tuh Regar tuh. Kamu masuk Betul. kampus rasa hotel nggak? Iya.
Iyalah. Sebelumnya kayak itu sih nggak jadi. Rumah sakit. Saya nggak bohong, Ya. beneran saya serius. Kayak rumah sakit. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Tadi saya juga ada ngeliat dari siapa ya? Mungkin Maba, Camaba, siapa ya? Mas siapa ya? Ada Mbak Salwa tadi, Mbak tapi saya nggak dengar Salwa. suara Mbak Salwa. Padahal saya mau kenalan. Terima kasih sudah join gitu. Ada Mas Syamil kayaknya. Tuh. Halo Mas Mas Syamil. Halo. Teman-teman di IG, teman-teman di YouTube, kalau Halo. kalian pengen ada pertanyaan. Halo Mas Syamil. Halo, kedengeran suaranya? Senangnya. Halo Mas Syamil, apa Halo. kabar? Alhamdulillah baik. Saya dari mana? Dari Bandung, Pengalengan. Oh, Pengalengan. dari Bandung, dari SMA? SMA IT Ummul Qura, Oh, iya. Tasikmalaya. Join ya, mau ketemu saya nggak? Ada beasiswa yang bisa kamu ambil dan banyak. Jadi tenang Nanti aja. ketemu Mas Hilman. Mas Hilman dari Cirebon. Iya, ada Mas Ilman dari Cirebon ya. Coba sini, kamu mungkin bisa menyapa. In bahasanya. Nanti kalau kamu pengen tanya-tanya ya, kamu juga bisa WhatsApp kami di 089908555006. Kamu mau menyapa teman-teman yang dari Tasikmalaya dan Bandung dan sekitarnya? Kalau teman-teman yang ada di Jawa Barat, salam ya dari Hilman. Bahasa ini Oh, dong, Sunda. bahasa Sunda dong. Oh iya, Apa dong? Sampurasun. Aduh, sampurasun ya kan. Semoga mudah-mudahan ting salah rehat, Amin. ramah. Amin. Amin, semulihna. Jawa Barat itu banyak spot arsitektur keren, ya kan. Jadi mungkin nanti kita bisa belajar juga dari kamu gitu. Gimana sih arsitektur di Jawa Barat yang di-create dari gubernurnya seorang arsitek, Kang Emil, sahabat kami, rekan sejawat kami. Terus bagaimana sih di Jawa Barat berkembangnya saat ini gitu. Mungkin kapan-kapan masih bisa sharing ya sama kita ya. Yes. Begitu. Mungkin Mbak Sari ada tambahan atau Pak Rahe? Ngoceh terus nih. Tanya boleh nggak, Bu? Boleh. Ya. Udah. Tadi gampang banget ya ternyata mau daftar jadi mahasiswa arsitektur Unisa. Tadi mulai dari beasiswanya banyak banget, terus caranya juga gampang. Cuman ada satu, Bu, yang pengen saya tanya. Kalau tadi kan dijelasin bahwa di awal itu kita akan dilatih sketsa ya. Jadi nggak usah ragu deh kalau nggak bisa sketsa atau masih tertatih-tatih, it's not a big problem. Tapi misal saya buta warna, itu gimana, Bu? Nggak apa-apa, kan kita desain gitu kan. Bahkan teman saya ada juga kok yang tidak bisa membedakan warna merah dan hijau, dan itu nggak apa-apa gitu. Kita masih punya banyak potensi. Saya sendiri lebih kuat untuk monokrom loh. Jadi saya bukan kesulitan buta warna, bukan, tapi untuk desain saya lebih kuat di monokrom. Jadi kamu tidak harus selalu matanya, misal kamu punya masalah buta warna, itu bukan kendala yang besar jika kamu ingin masuk arsitektur. Dari IPS boleh loh, dari bahasa pun boleh, karena tadi kalau kita back di pertama-tama ya kan, karena kita manajerial gitu, kita create produk gitu, jadi nggak harus kamu dari IPA atau IPS gitu. Kalau itu, Bu, misal kan tadi kayaknya dijelasin ya bahwa based on health arsitektur ya, ada nggak prasyarat misal tinggi badan harus sekian, terus berat badan gitu harus sekian, itu ada nggak, Bu? Aduh. Berat badan, Pak. Kita dibahasin berat badan, Mas. Enggak sih, nggak ada. Colek. Asal kamu Ada, happy. Syarat masuk arsitektur adalah kamu happy, healthy, ya kan. Nggak ada syarat tinggi badanmu berapa gitu, nggak ada. Dan sadar berat badan. Ya. Aduh, keren banget ya. Saya tuh ngelihat hari pagi ini tuh serasa ngedengerin radio sebelah yang udah menggema menasional gitu loh, kayak talk show dua tokoh dengan dua mahasiswa yang lagi booming ya. Waduh, pokoknya keren deh. Saya nggak berhenti mendengarkan pokoknya. Habis ini kita buka radio aja. boleh Arsitektur banyak loh. Oh, boleh betul ya. Kan? Broadcaster ya, Bu. Siapa tahu next ngelihat para main film gitu kan. Amin. Ya, apalagi tadi ada dua hal, Bu.
ada quote dari Bu Apro sama Mas dosen kita yang, aduh, saya tuh mendengarnya tuh jadi apa ya, kayaknya kok romantis banget gitu loh. Yang pertama, ya. Apro bilang, arsitek pasti keren, up to date and cool, dan arsitek pasti stay young and update. Wah, ini kayaknya sesuatu yang benar-benar familiar ya di teman-teman SMA, anak-anak SMA, SMK maupun MA, bahwa arsitek itu bukan sesuatu yang mengerikan, ya, dan sesuatu yang asik lah untuk kita semua. Kemudian ini dari Mas dosen, arsitek tidak hanya logika, tetapi pakai hati. Aduh, keren Pak. Romantis gimana gitu ya, luar biasa. Iya, bener kan ya? Ini kebanyakan nonton drakor deh, Bu. Mungkin Mas Rizky Siregar sama Mbak Nurul yang udah pernah Mas maaf ada gangguan teknis. Oke. Dan yang pasti kalau misal kita selama ini taunya bahwa arsitek cuma jadi arsitek, ternyata nggak juga ya Bu ya. Bisa jadi entrepreneur, bisa jadi perbankan, kemudian bahkan bisa jadi artis ya. Mungkin Mas dosen kita bentar lagi jadi artis juga Bu kalau kita buka radio. Bisa juga arsitek itu ternyata tidak hanya arsitek aja ya Bu ya. Ada landscaper. Landscaper itu ngapain Bu? Apa dia? Landscaper, terus mungkin desain interior, mungkin lighting. Ya, jadi ternyata banyak sekali arsitek yang tidak hanya tentang bangunan. Okay. Ya. Dan ternyata ya, kalau kita lihat bahwa walaupun ada health architecture sebagai garis utamanya arsitektur Unisa, tapi juga belajar tentang leadership, kemudian komunikasi, kemudian perilaku, dan saat ini pun arsitektur Unisa sudah siap untuk new normal dalam menghadapi atau pada masa COVID-19 ini. Keren. Arsitektur Unisa saya suka sekali. Kira-kira untuk Mas Rizky, Mbak Nurul, dan teman-teman mahasiswa ada yang mau boleh bicara atau apapun itulah. Saya berikan waktu. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan. Kira-kira masih ada enggak teman-teman mahasiswa yang mau bicara? Mas Rizky ada tambahan nggak? Saya cukup, Bu. Oke. Mbak Nurul? Mbak Nurul, suara cantiknya mana nih, Mbak? Enggak, Bu. Jangan takut, saya di sini nggak sebagai dosen, Mbak, saya sebagai Iya loh, apa tuh? Iya loh. Enggak. Oke, ya. Tadi saya juga sudah mencatat di situ ada IG-nya arsitektur_Unisa Jogja, kemudian YouTube link-nya arsitektur Unisa Jogja, dan juga jangan lupa untuk website-nya ada di arsitektur.unisajogja.ac.id. Di situ juga saya sudah tuliskan kontak person Prodi Arsitektur Unisa yang ready. Ini semacam hotline ya Bu ya? Kamu bisa kontak kami kapanpun, 24 jam. Kami setia menunggu Anda dan menemani Anda. Oke, nomornya di 0899 0855 006. Betul? Iya. Baik, terima kasih. Aduh, rasanya kalau misalkan waktunya tuh masih panjang ya. Saya pengen banyak mendengarkan cerita dari Ibu Apro, dari Pak Rahim, Mbak Nurul, Mas Rizky. Soalnya kayaknya saya lebih tertarik dengerin radio sini daripada radio sebelah nanti. Nanti tanggal 29 kita juga punya Archipreneur, jadi buat teman-teman yang pengen tahu nih lingkup kerja arsitektur apa aja, terus arsitek atau tokoh-tokoh lulusan arsitektur bekerja di lapangannya seperti apa, kita punya banyak narasumber di tanggal 29 Juni dan 30 Juni. Gitu. Jadi ada 2 series, kamu bisa ikut yang mana aja. Via apa, Bu? Kita ada Zoom, ada YouTube Live, ada IG Live, dan insya Allah juga akan ada podcast. Jadi yang kangen suara saya, ketemu tanggal 29 Juni ya. Bu, dan yang tadi katanya kita mau sediain door prize nih. Oh iya, ada door prize. Apa nih Bu hadiahnya kalau boleh tahu? Apa? Kita punya voucher pulsa 50.000 untuk 1 orang, untuk 3 orang.
Tapi saya pengen kasih buat Mbak Salwa deh. Karena hari ini saya ngelihat dia sudah masuk arsitektur Unisa. Ada Mbak Salwa sama Mas Syamil ya. Nanti di kontak admin kami ya. Yang satu berarti tinggal satu boleh buat dosen ya, Bu ya? Satunya buat Bu Apro. Mbak Iya. Apro. Kayaknya labelnya Pak Rahis sudah Mas dosen, bukan Mas mahasiswa. Jadi beda Pak nanti. Iya. Oke, ya, jangan lupa juga mungkin teman-teman yang sudah nonton hari ini bahwa kita akan ada 9 series ke depan, selama 9 minggu ke depan, di mana setiap hari Kamis, jamnya mungkin nanti agak siangan ya, karena kita ini hari ini memang masih terlalu pagi, tapi it's okay. Jadi 9 series ke depan kita akan membahas tentang semua prodi-prodi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi kalau buat kalian yang masih bingung di FST ada apa aja, silahkan mengikuti Halo FST Series 01 sampai 09. Terima kasih yang besar buat Bu Apro, Mas lagi, Pak Rahe, kemudian Mbak Nurul, dan Mas Rizky Siregar, serta kepada 2 orang pemenang. Selamat ya, nanti admin akan menghubungi kalian. Saya rasa saya sebagai host pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai jumpa di Halo FST Series selanjutnya. Bye-bye. Sehat selalu. Yang ingin kontak Assalamualaikum. saya dan Mbak Rahe, @Aprodita Emma dan @Ardiansyah Rahe ya. Kalau mau surat-surat boleh. Ada yang mau tanya-tanya nggak? Mbak sama. Terima kasih semua. Sama-sama. Bersama diajak ke teman-temannya ya, supaya ketemu saya. Mas Syamil, Mas Syamil. Sehat selalu.